pariwisata buat masyarakat lokal, turis luar negeri diperkirakan akan meledak. Jadi kesempatan untuk BUMDes untuk menyiapkan desa-desa wisata. Apalagi pasca COVID ini masyarakat sangat haus sekali untuk berwisata, dan desa wisata kalau dibangun di desa tersebut akan banyak sekali efek positif dari desa-desa wisata dengan memanfaatkan sumber alam yang ada di desa-desanya. Bahkan ada satu desa di Pujon Kidul di Jawa Timur sana dengan dibentuknya kafe-kafe di tengah sawah oleh desa, sehingga warung-warung di sekitarnya bisa tumbuh. Anak-anak muda suka selfie, makanya tempat wisata dibikin tempat-tempat yang bisa buat selfie, tempat buat ngopi, tempat buat kegiatan outdoor gitu seperti hiking, mountain biking. Bahkan saya lihat ada satu desa di Sulawesi Utara sana yang infrastrukturnya sangat parah sekali, jalan tidak ada. Padahal di sana ada satu tempat yang bagus, ada air terjunnya dan camping ground, tapi untuk mencapai ke daerah tersebut jalannya becek. Sedangkan desa itu dengan dana desanya tidak akan mampu untuk membuat jalan yang layak buat wisatawan untuk jalan datang dari jalan nasional menuju daerah tersebut. Tapi dengan kreativitas masyarakat desanya, mereka justru membeli kayak semacam ATV atau mountain bike atau motor trail gitu yang disewakan untuk mencapai daerah wisatanya, dan ternyata disukai karena makin becek makin disukai untuk kegiatan adventure seperti semacam itu. Jadi penyewaan alat-alatnya itu laku, camping groundnya laku, dan masyarakat bisa memanfaatkan keindahan alam yang selama ini tidak terjangkau karena infrastrukturnya tidak mumpuni. Dan yang menarik adalah desa-desa itu pendapatannya bisa melebihi dari dana desa yang diterimanya, sehingga mereka bisa mengembangkan lagi untuk usaha-usaha lainnya. Masyarakat membuat, jadi desa tersebut masyarakatnya mendapatkan bantuan dari desanya untuk memperbaiki rumahnya sehingga rumahnya bisa menjadi homestay. Tapi yang paling penting adalah wisatawan itu suka tempat yang bersih. Jadi penting untuk paradigma dari masyarakat desa itu merubah dari kebiasaan yang kotor, misalnya buang sampah sembarangan, untuk mulai dirapikan agar turis sering datang, dan juga membuat toilet yang bersih. Karena wisatawan tuh kalau toiletnya nggak bersih udah males lah. Dan membuat toilet duduk, bukan toilet jongkok, karena tidak semua orang suka dengan toilet jongkok. Nah itu dibiayai oleh desanya. Saya dengar ada yang dapat 2 juta, 5 juta untuk memperbaiki sehingga homestay-nya menjadi bersih dan layak. Dan bahkan di Banyuwangi, saya pernah diajak oleh Bupati Banyuwangi waktu itu, Pak Aswaranas, itu membuat satu peraturan di mana Kabupaten Banyuwangi tidak memberikan izin kepada hotel bintang 3 ke bawah. Jadi yang diberikan izin adalah bintang 4 ke atas. Jadi investor besar hanya bisa invest di hotel bintang 4, sementara hotel bintang 3 ke bawahnya itu diberikan peluangnya kepada masyarakat desa dengan membentuk homestay. Dan saya kaget waktu diajak, ternyata homestay-nya itu bersih, bagus ya, hasil swadaya masyarakat, dan yang datang itu banyak turis-turis dari Eropa sana. Karena turis-turis dari Skandinavia itu kalau libur itu bisa 3 bulan, mereka datang ke homestay di Banyuwangi. Saya juga bingung di turis negara maju kok suka datang ke homestay di Banyuwangi. Nah ternyata mereka belajar culture, jadi ecotourism. Dia tidur di rumah masyarakat desa, di sana sama keluarganya bisa belajar masakan lokal dari desa tersebut, belajar sama tuan rumahnya memasak. Mereka juga bisa belajar di sawah di sekitarnya untuk menanam padi. Mereka juga bisa belajar untuk menari, dan mereka suka sekali. Dan mungkin sekali-kali mereka keliling Banyuwangi, ke Ijen, ke lain-lainnya untuk melihat potensi wisata di Banyuwangi. Tapi waktu mereka banyak dinikmati di sekitar homestay di sekitarnya untuk belajar culture Indonesia.
Dan mereka nginep itu bisa 3 bulan. Begitu mereka pulang, mereka sudah bisa masak masakan Indonesia, tahu cara nanam padi, tahu gimana belajar tari-tarian Indonesia, berinteraksi dengan masyarakat Indonesia, yang pada saat mereka pulang itu suatu pengalaman yang mungkin oleh anak-anak dari turis Eropa tersebut tidak pernah terlupakan dalam hidupnya. Dan suatu saat mereka akan balik lagi ke Indonesia karena mereka akan rindu dengan budaya-budaya semacam itu. Nah, ini sebetulnya bisa diterapkan di desa-desa lainnya. Tentunya peran dari kepala daerah sangat penting. Di Banyuwangi itu dalam hal tata ruang sangat ketat, tidak boleh bikin ruko sembarangan sehingga tidak jorok, sehingga sawah bisa kelihatan di mana-mana, sehingga kalau tinggal di homestay kiri kanannya sawah, sehingga benar-benar alami dan benar-benar hijau, sehingga turis-turis asing suka. Nah, kalaupun turis-turis asing tidak suka, belum datang karena mungkin masih ada restriction dalam perjalanan karena ada COVID, ada apa, turis-turis lokal pun suka. Jadi saya lihat banyak turis lokal juga yang datang ke sana, selain belajar kultur juga mereka ikut hiking di trek-trek di sekitar sawah. Kalau yang ibu-ibu suka yoga di setengah sawah, itu ada gurunya juga yang didatangkan dari tempat lain. Yang bapak-bapak juga mungkin bisa mountain biking, dan malam-malam mereka bisa api unggun di tengah sawah sambil masak makanan yang diambil dari peternakan sekitarnya yang dipelihara oleh rumah-rumah tangga tersebut, atau kambing atau lain-lainnya lah yang bisa menjadi pengalaman tidak terlupakan untuk orang-orang kota di Indonesia. Nah, kuncinya buatlah desanya supaya bersih sehingga orang nyaman dan masyarakatnya juga diusahakan ramah, dan budaya-budaya disajikan kepada turis-turis yang datang ke desa tersebut. Contoh yang paling bagus saya lihat di Desa Ponggok. Desa Ponggok itu satu desa yang luas wilayah tidak terlalu besar, penduduknya sangat padat, sehingga sektor pertaniannya tidak bisa mencukupi untuk memberikan penghidupan kepada masyarakat desanya. Tapi di desa tersebut banyak air, banyak kolam-kolam renang. Kepala Desa Ponggok beserta masyarakatnya membuat kayak semacam bunaken artificial. Jadi kolam renang tua yang tadinya menjadi beban karena biaya pemeliharaannya tinggi tapi pengunjungnya kurang. Kolam renang tersebut dikasih batu, dikasih ikan, dikasih tanaman air, dikasih, yang uniknya saya juga bingung, dikasih televisi di dalam kolam renang tersebut, dikasih sepeda motor, dikasih sofa, dikasih meja. Saya juga bingung, idenya ini ide gila. Tapi ternyata orang-orang sekarang tuh suka selfie. Jadi orang bisa duduk di dalam kolam renang, disediakan alat semacam untuk supaya bisa bernafas di dalam air, dikelilingi ikan-ikan sambil seolah-olah nonton TV atau naik sepeda motor, dan mereka selfie. Yang mencengangkan, sejak dirubah konsepnya itu yang tadinya rugi, tahun berikutnya pendapatannya sudah lebih di atas 3 miliar. Dan keuntungannya terus dikembangkan untuk membuat homestay, membuat tempat-tempat pelatihan, sampai terakhir saya ke sana itu pendapatannya lebih dari 15 miliar rupiah. Jadi jangan melihat apa yang kita tidak punya, tapi melihat potensinya. Seperti saya katakan tadi, di Sulawesi Utara ada satu daerah yang tertinggal, yang infrastrukturnya sangat minim sekali, padahal potensi wisatanya bagus. Mereka terkendala untuk mencapai lokasi wisata, tapi mereka justru memanfaatkan tanah yang becek itu untuk off-road, dan orang-orang suka off-road karena off-road itu juga satu excitement sendiri, dan ternyata sukses gitu. Jadi jangan lihat apa yang kita tidak punya, coba lihat potensinya itu apa, dan bahkan satu kekurangan itu ternyata bisa dimanfaatkan menjadi potensi desa. Semoga dengan komitmen dari semua pihak dalam waktu yang tidak terlalu lama tidak ada lagi desa-desa miskin dan desa tertinggal yang ada di Indonesia. Terima kasih.